setiap kali gue tidur itu kadang kok kayak gue nih lagi tidur nih, tiba-tiba kayak ada orang nutup gue pakai selimut. Nutup pakai selimut. Jam 3 malam itu ada keruk itu dari bawah kasur gue. Parah banget, anjing gue. Gini banget gue ceritainnya. Ada sosok nenek-nenek dan tempatnya itu emang di bawah kolong ranjang gue. Pas dibilang di belakang lo ternyata kuntilanak. Woi, anjir, gue tadi berhenti di sini di belakang lo kuntilanak lo. Apa Cok? Hah? Aku nggak boleh Cok. Kenapa? Hah? Kenapa Cok? Oke Cok, balik lagi bersama gua ya. Dan gua kepengen ngobrol lanjut lagi sama Cak itu tentang bahas horor ya. Cak, lo kenapa sih mau ikut horor tuh di explore horor KM91? Kenapa sih lo mau ikut gitu? Penasaran Karena apa? kayak nggak percaya dulu ya. Nggak percayanya tuh kayak yang masa sih kayak ada kayak gituan gitu kan. Karena gue kan hanya terlalu mikirnya logika gitu kan. Kalau percayanya itu ya setelah gue terjun langsung ke dunia horor ini gitu. Sebenarnya itu berawal gue nggak percaya dan gue kepengen ngebuktiin bahwa kalau gaib itu ya setan itu ada di sekitar kita atau enggak itu. Ya itu setelah gue terjun ke sini karena gue tuh dulu pernah ya pernah ngalamin hal kayak ternyata di lingkungan gue itu gue deket sama sosok setan. Pernah gue ngekos di salah satu ya kosan lah ya. Kosan itu tuh memang banyak orang yang keluar masuk di situ. Gue pikir karena mungkin mahal gitu ya. Gue pikir karena itu. Nah, gue nggak tahu nih kenapa mereka orang tuh pada pindah dari situ, Cok. Nah, ternyata setelah lama kelamaan itu ada sesuatu tuh dan gue pun belum sadar nih. Setelah berbulan-bulan baru gue ngeh. Setiap kali gue tidur itu terkadang kok kayak gue nih lagi tidur nih, tiba-tiba kayak ada orang nutup gue pakai selimut. Iya. Ada yang ganggu lo? Ada yang ganggu gue gitu, sosok. Ya ada yang ganggu gue gitu. Itu perasaan lo doang apa emang karena emang ada selimut? Ya itu dia. Gue pikir tuh kayak mungkin ini mungkin sugesti gue atau perasaan gue doang nih, atau gue lagi ngimpi atau entah gue lagi rep-repen nggak sih? Tahu kan rep-repen gitu kan. Mungkin gue kurang bersih, suka makan di kasur atau gimana gitu. Dan ternyata nggak cuman itu, Cok. Pernah juga gue abis mandi gitu kan. Terus? Nah, merinding banget sumpah nih gue ceritain ini. Kasih merinding loh gue beneran. Itu berarti pengalaman banget sih. Ya? Itu beneran real gue terjadi gitu. Di situ habis mandi. Nah, di kursi itu kan masih kayak meja rias gitu kan, ada kursi kan. Nah, itu kursi masih tadi pas sebelum gue ke kamar mandi nih masih anteng aja masih bagus lah gitu, tempatnya rapi. Pas gue keluar dari kamar mandi kegeser? Enggak, keluar dari kamar mandi masih rapi. Gue lagi ngeringin rambut dong. Itu kan hair dryer berisik ya kan. Gerat gerit kayak suara gitu. Gue pikir tetangga kali gitu kan. Tetangga kali mungkin lagi geser-geser kursi atau enggak lagi buka tutup pintu atau apa gue nggak tahu. Di kaca dong begini. Kok itu kursi perasaan tadi anteng di situ udah bergeser gitu. Iya, gue nggak duduk di kursi, malah gue duduk di kasur kan. Itu real itu ya? Iya, itu kok kursi tiba-tiba udah menggeser gitu. Mungkin gue tadi narik kali, gue kan suka iseng gitu kan, gue pikir begitu. Nah, udah lupa gitu aja. Beberapa hari kemudian, gue lagi tidur, ada lagi ada suara ketok gitu kan. Gue pikir apaan sih nih orang gitu. Gue malah takut. Itu orang jahat gitu, gue takut itu orang jahat yang mungkin mengganggu gue atau gimana gitu. Dan nggak taunya enggak gitu. Itu udah berhenti, ada lagi itu jam 3 malam. Gue kan suka begadang ya, Cok. Susah tidur gitu kan. Jam 3 malam itu kayak
krek gitu dari bawah kolong kasur gue. Anjir. Itu gue Ini serem banget. Gue merinding kan. juga dengernya anjing. Kayak karena gue nggak percaya gituan, tikus kali gitu. Sampai gue bilang ke ibu, ini kayaknya tempat gue ada tikus deh, soalnya berisik banget kadang kalau malam berisik gitu kan. Nah udah kayak gitu, katanya oh nggak mungkin ada tikus sih Neng, tapi coba nanti dicek. Oke, udah dicek gitu kan, udah tuh, udah gue udah lupa. Gitu. Kok makin kesini ada lagi aja gitu yang suara-suara kayak gitu. Akhirnya gue iseng lah ya, karena gue juga punya temen yang bisa spiritual gitu kan. Ya teman-teman yang bukan dukun sih, itu kan dia bilang indigo gitu kan. Indigo lah ya. Iseng tuh gue nanya. Iya gue nanya, gue lagi main sama dia kebetulan. Terus gue nanya ke dia gini, Cok, tempat gue kok suka ada berisik-berisik ya, coba lo iseng ke tempat gue yuk gitu, main gitu, lo bisa lihat dong. Pasti lo bisa lihat dong di tempat gue ada apa gitu. Dan parah banget, anjing gue gila, merinding banget gue ceritainnya. Ada sosok nenek-nenek dan tempatnya itu emang di bawah kolong ranjang gue. Lu gak ngerasa takut untuk lu takut banget. Itu lu takut? Lu pindah dari situ dong? Semenjak itu siangnya temen gue ngomong nih ya, ngomong gitu ngasih tahu bahwa ada nenek itu, langsung ketika lu pindah? Gue tidur dong malamnya, gue tidur gitu lu ngecek coba malamnya lu masih tidur di situ karena gue sebenarnya orangnya percaya nggak percaya. Nah tapi gue kepikiran mulu anjir, gue kayak kebayang terus kayak gitu, kayak itu bahwa sosoknya nyata ada di situ di kolong ranjang coy. Gue langsung kayak tiap kali gue ngapain tuh, kalau gue lewat kolong ranjang gitu kan. Waduh ini gue nggak bisa gila gue kalau kayak gini gitu kan, kebayang-bayang terus gitu kan. Dan akhirnya gue memutuskan buat aduh nggak bisa, gue langsung pindah aja, dicabut gitu. Setelah ikut horor ini ya takut sih sebenarnya. Takut gue kadang kalau pulang juga sugesti ini ada yang ngikutin gitu. Tadi setan yang tadi nih ngikutin gue hampir rumah nggak ya gitu. Padahal kan kita sebenarnya udah dinetralin kan sama kadang Kaputra Kelana, kita udah dinetralin sama dia kan karena dia ngebacking kita. Cuman kadang ini tadi udah ini nggak nih, ikut nggak nih? Jadi sugesti sih. Lo gitu nggak sih? Sebenarnya gue juga gitu juga ya. Karena gue tuh orangnya tuh suka tantangan, suka horor. Tapi ketika gue titik di mana gue harus takut, gue takut. Takut kan? Nah, gue mau nanya kan, hal yang buat lo percaya dunia horor tuh apa sih? Yang gue percaya nih, yang buat lo percaya tuh? Ya tepatnya percaya sama hal gaib itu, setan itu ada. Pas gue inget banget, pas pertama kali syuting horor itu di salah satu yang di lokasi. Yang pertama, episode pertama ya? Episode pertama itu di Lempung. Ini ruangan utama ya kayaknya deh? Ruangan utama kayaknya ya. Ruangan utama ya? Nah, menurut kakak ini yang di sini tuh yang lebih auranya lebih negatif lagi yang di sini. Sampai belakang sini atas. Nah, itu tuh gue baru ya maksudnya kayak seumur hidup itu baru bener-bener ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, seinten itu, sedekat itu. Gue megangin orang kesurupan secara spontan. Yang lo rasain tau? Dan panik gitu. Aduh, yang gue rasain, gue kaget, Cok. Kaget banget. Kaget, panik, dan lu bingung mau ngelakuin apa? Ya, gue kaget banget. Lu kok begini gitu? Gue kok begini gitu? Sedangkan gue mau kabur, gue nggak mungkin kabur dong, gue nggak mungkin lari dong, ya kan? Gue pegangin itu Kavelin waktu itu kesurupan kan. Gue langsung, waduh, kok begini? Gue bingung, gue mau ngapain nih? Sampai gue nggak inget ada kamera atau apa, gue nggak inget nih. Waduh, gue bingung banget nih. Gue harus ngapain nih kayak gini? Wah, itu gue panik banget sampai kayak gue baru tahu, wah ternyata begini ya, setan itu ada gitu dan bisa nyurupin manusia gitu. Ketika nyurupin manusia tuh, kalau setan memang ada gitu, tapi kan dengan secara interaksinya lu baru perasa ya. Dan lu pernah ngerasain gak di step explore gitu? Contoh nih, satu rumah lantai bawah sampai lantai atas nih ya. Kayak episode pertama di Rapoat, gua sendiri di house, gua ngerasa energi yang terkuat gitu tuh ketika gua di
masih biasa aja, di sini masih biasa aja. Tapi ketika di suatu titik ruangan, gue ngerasa itu emang benturan energi gaib sama energi manusia kan berbeda ya. Gue nggak ngerti paham juga ngejelasin seperti apa. Gesekannya tuh berasa banget. Dan gue berasa berat, jujur gue berasa berat. Ya. Itu buat teman-teman deh, kalau emang kalian kepengen ngerasain ya, nggak perlu ngelihat ya, cukup merasakan aja. Terjun langsung deh ke lokasi yang gitu. Memang interaksi langsung deh. Yang serem-serem gitu ya. Nggak perlu bisa melihat, tidak perlu harus melihat. Karena untuk mewujudkan seperti itu tuh tidak mudah ya. Tidak mudah. Tapi kalau untuk merasakan pasti bisa. Pasti. Gini sih Cuk, kan kita orang awam ya. Kita kan nggak tahu yang kayak gituan, nggak bisa juga kan. Nah, pas kita masuk ke lokasi yang baru yang kita memang sebelumnya belum tahu tuh, yang kadang kita karena orang awam main masuk-masuk aja kan, yang nggak tahu mana tempat mana yang ada penghuninya dan mana yang itu kan. Kayak Kak Felin atau Kak Putra Kelana itu suka Cak, lo tau nggak yang di belakang lo tuh apa gitu, ternyata ada kuntilanak udah itu baru tuh langsung, wih yang bener lo gitu kan, terus merinding langsung ngerasain gitu. Kadang karena mereka yang ngomong, karena mereka orang kan memang tahu kan, memang bisa lihat gitu, jadi perasaan itu langsung panik, langsung merinding gitu kan. Yang awalnya tadinya biasa-biasa aja, gue berdiri di situ karena belum tahu kan, pas dibilang di belakang lo ternyata kuntilanak, woi anjir, gue tadi berdiri di sini di belakang lo kuntilanak lo. Apa Cuk? Hah? Aku nggak mau Cuk. Kenapa? Hah? Kenapa Cuk? Gue berat banget Cuk di situ. Hah? Takut gitu. Dan lo pernah ingat nggak sih waktu kita syuting di salah satu lokasi yang gue hampir kesurupan? Salah satu hampir kesurupan gimana? Belum tahu. Ada pokoknya deh, gue hampir kesurupan. Iya, ya kan? Ingat. Iya. Lu muntah, lu pingsan, lu muntah beneran. Balik yuk. Balik yuk. Lu ngapa pucat pat muka lo, ha? Tadi Cok. Gue pusing banget Cok. Aman nggak, Cok? Yang bener lo. Tadi Cok. Hah? Coba ya, gua telepon dulu, bentar. Gue pusing banget Cok, sumpah. Gua telepon dulu, bentar, gua telepon dulu. Si Ben ya, bentar. Ya, lu rasain apa tuh? Nah, itu dia. Nah, itu lu mulai percaya fixnya di situ. Wah, itu gue udah ngerasain gimana hampir gue kesurupan kan itu. Ya, dia benar-benar muntah, Cok. Dia benar-benar muntah banget ya. Jadi gue explore. Berdua. Dan sebenarnya sih di situ lebih ngetes ke mental kita ya, nyali kita. Karena kita kan orangnya penasaran, jadi selalu begitu. Gue explore berdua di salah satu rumah kosong dan itu muntah-muntah banget dan gue panik. Gue megang kamera, dia pingsan. Iya. Mau pingsan. Kamera gue buang dan gue mau ngangkat lu juga gue bingung bagaimana. Dan gue ngeliat ke belakang gue dan gue sangat takutnya. Iya, untung lo gak kabur ninggalin gue ya Cok. Iya. Aduh, kalau lo kabur ninggalin gue saking lo paniknya, gue jadi apa di situ Cok? Makanan setan. Bisa jadi. Anjir. Tapi bener, buat kalian sih pengen explore horror tuh jangan main-main deh. Jangan main-main sih. Buat gue sih dia pengalaman tuh. Dan emang hantu paling serem tuh pocong gak sih? Enggak, sebenarnya pocong sama kuntilanak. Kalau ketawa iya. Wah, kalau ketawa sering gue dekat. Kalau dengar kuntilanak gue pernah Cok. Iya kan sering diketawain. Enggak ya, waktu kita di kuburan di Cirebon itu. Iya, itu kan sering kita diketawain. Kita kuntilanak. Diketawain. Tapi Cok, gue baru tahu loh semenjak ini. Ternyata ketawa kuntilanak tuh bukan yang kayak di film-film horor deh. Hihihi gitu, bukan Cok. Iya kan? Suara kuntilanak tuh nyaring ternyata ya. Gue baru tahu tuh Cok, semenjak ikut-ikut di sini. Lo kapok kan? Apa lo seneng? Enggak, seneng lah ya? Enggak lah. Seneng ya? Seneng lah. Ya bagus lah. Iya, seneng karena gue masih penasaran sama hal-hal baru lagi gitu loh. Ya wes mungkin gitu lah. Oke. Ya mungkin gitu lah obrolan kita Cok. Untuk orang ini karena kita udah capek banget, kita harus istirahat bukan malam pagi nih Cok. Pagi ya. Ini pagi ya. Ya udah mungkin kayak gitu ya obrolan kita tentang dunia misteri ya. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share dan subscribe. Iya. Ya, ini gitu aja. Oke. Ya wes kalau gitu gue ngantuk banget ya. Gue pamit undur diri dulu. Gue Riki Aditya. Gue Caca. Pamit undur dulu. Video kita di selanjutnya. Ya, bye bye.